Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang di acara sosialisasi MBKM internal semester genap tahun akademik 2024-2025. Baik, hari ini adalah sesi kedua kita ya untuk hari ini. Untuk kegiatan tadi sosialisasi MBKM internal, saya ucapkan selamat datang kepada para pembicara hari ini. Ada Bapak Bayu Ervianto dari Kakak City. Selamat siang Pak Bayu. Kemudian ada Bapak Ilyas Hermawan dari Unit Perencanaan Karir dan Alumni. Selamat siang Bapak Ilyas. Selamat siang, Mbak. Kemudian ada Bapak Syahputra dari Direktorat Bandung Teknopark dari BTP. Selamat siang Pak Syahputra. Selanjutnya ada Ibu Retno Hendrianti dari Bagian Pusat Bahasa atau LAC. Baik, pada sesi kedua siang ini kita akan berbincang dengan 4 program owner ya untuk MBKM internal ini. Jadi kepada rekan-rekan semua, kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir, mohon untuk dapat menyimak baik-baik dari presentasi 4 program owner ini. Gitu. Apalagi mungkin teman-teman sudah ada yang mengincar nih ya, udah mau masuk ke program MBKM yang mana gitu. Nah, jadi kegiatan pada siang hari ini untuk memastikan bahwa pilihan teman-teman itu seperti apa, kemudian cara konversi SKS-nya bagaimana, jamnya bagaimana, apakah full WFH atau WFO, kemudian syarat untuk ikutnya seperti apa begitu. Jadi mohon untuk rekan-rekan mahasiswa dapat menyimak dengan baik seperti itu. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang kepada perwakilan para prodi dan para fakultas yang sudah hadir juga pada kegiatan sosialisasi ini. Baik, mungkin untuk yang pertama kita langsung saja akan mendengarkan pemaparan terkait program MBKM internal yang ada di kelompok keahlian City ya, yaitu kelompok keahlian Communication and Information Technology Infrastructure oleh Bapak Bayu Ervianto. Baik, kepada Bapak Bayu, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin share dulu slide-nya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan beberapa informasi mengenai MBKM di KK City. Seharusnya Pak Hilal yang hari ini presentasi, kemudian minta saya untuk menggantikan, dan saya juga nanti izin karena ada rapat senat ini sebetulnya untuk membahas keilmuan. Baik, untuk OpenStream IoT Data Set Project ini sebenarnya sudah mulai berjalan di semester kemarin, hanya kemarin itu baru beberapa mahasiswa tugas akhir. Nah, sekarang yang ditawarkan untuk proyek MBKM ini berupa pembangunan infrastruktur server sebenarnya, bukan fisiknya tetapi server, application server, ditujukan untuk 2 orang. Jadi kalau mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa dapat melihat di blok diagram yang saya share ini, di bagian sebelah kiri itu ada board sensor yang sedang, ada beberapa yang sedang dalam tahap proses pembuatan, tapi yang akan dilakukan untuk kegiatan MBKM ini adalah yang di sebelah tengah ya. Jadi OSINT server dan database. Nah, apa itu OSINT server? OSINT server di sini adalah OpenStream IoT dataset. Jadi tujuannya untuk menampung semua data yang berasal dari sensor, nanti disimpan dalam database, kemudian di feed atau dilempar ke server. Tujuannya adalah untuk digunakan dalam praktikum. Jadi ada beberapa mata kuliah yang diselenggarakan di informatika atau di teknologi informasi ataupun
kemarin ada di FIT juga yang memerlukan infrastruktur data set ini. Nah, tugas dari mahasiswa yang nanti akan magang di lab KK City itu yang pertama atau yang dikerjakan oleh orang pertama adalah membangun infrastruktur servernya. Kemudian yang kedua itu berkaitan nanti dengan API database-nya, bagaimana supaya server yang sudah terbangun tadi bisa menerima data dari sensor-sensor, kemudian nanti database-nya dapat dijadikan dataset untuk praktikum. Nah, bisa dilihat di sini tujuan kegiatan MBKM ini adalah jadi nanti orang pertama membangun server layer untuk mendukung infrastruktur praktikum Internet of Things. Nah, yang kedua atau mahasiswa yang kedua nanti membangun API layer untuk mendukung OSINT servernya. Jadi biasanya ini untuk mengakses database yang sudah disimpan. Nah, requirement dari server yang nanti akan dibangun itu untuk hardware semua sudah disediakan oleh KK City di sini. Kemudian tugas mahasiswa adalah atau tugas yang pertama itu adalah membangun server layer di sini, menyediakan API web service yang nantinya dapat diakses melalui protokol RESTful supaya nantinya bisa real time dan bisa diakses tidak hanya dari Fakultas Informatika tapi juga dari beberapa fakultas mungkin seperti itu. Nah, yang kedua, web service ini nantinya bertujuan untuk memberikan akses terstruktur ke dataset atau dalam hal ini database-nya menggunakan protokol REST agar nanti mahasiswa yang sedang praktikum itu bisa mengambil dataset yang berasal dari beberapa sensor di sekitar kampus di sini. Kemudian nanti misalnya untuk pengolahan data atau monitoring itu bisa dilakukan. Nah, caranya adalah nanti mahasiswa akan menggunakan klien yang akan dibangun. Jadi klien ini bukan saat ini, bukan dilakukan oleh kegiatan MBKM ini. Jadi kliennya sebenarnya sudah ada beberapa, sehingga nanti pada saat praktikum akan diberikan tugas membangun klien supaya dapat mengambil atau mengakses dataset yang sudah disediakan seperti itu. Nah, kegiatan ini diselenggarakan di lab IoT di lantai 60612 di gedung TULT. Jadi nanti kami mengundang 2 mahasiswa untuk mengerjakan 2 tugas yang berbeda ini. Nah, kemudian pelaksananya seperti biasa mengikuti ketentuan yang berlaku. Ini diharapkan full time dan on-site ya, karena servernya ada di sini, ada di KK City. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Kalau mungkin untuk syarat mahasiswa prodinya ada khusus tidak Pak? Kemarin dari Pak Hilal diharapkan mahasiswa dari IT, prodi IT, kemudian prodi S1 Informatika ya untuk yang bagian membangun server layer. Kemudian untuk yang API layer atau yang berkaitan nanti dengan pembangunan database untuk menyimpan dataset itu bisa dari mahasiswa data science atau mungkin dari RPL, misalnya kalau dari FIT juga bisa. Baik Pak, berarti memang kalau untuk 2 program ini tadi yang berkaitan dengan IT ya jurusannya Pak ya? Ya, betul. Baik. Kemudian tadi juga untuk pengerjaannya full WFO Pak ya, langsung di kampus ya. Betul ya Pak? Ya, di TULT lantai 6. Oke, TULT lantai 6. Baik. Terima kasih banyak Pak Bayu atas informasinya dan juga pemaparannya. Mungkin Pak Bayu ada kegiatan lagi selanjutnya?
Iya, ini saya sedang rapat senat. Untuk deskripsinya sudah saya upload, jadi nanti kalau ada mahasiswa yang bertanya bisa lewat Pak Hilal atau mungkin dari LAA, ya, LAK ya, BPA. PA ya. Ya, baik. Ya, Baik, terima terima kasih. kasih banyak Pak Bayu, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi pemaparan dari Kakak Siti gitu ya. Jadi mungkin teman-teman tadi yang sudah mendengarkan dan mulai tertarik nih mungkin gitu ya, atau memang sudah dari awal sudah tertarik, bisa mendaftar di Kakak Siti tadi. Nah, untuk informasi lebih jelasnya, teman-teman bisa hubungi BPA atau mungkin langsung ke Kakak Sitinya. Nanti untuk pelaksanaannya, seperti yang tadi sudah diinformasikan bahwa pelaksanaannya full WFO di TULP seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan ke unit perencanaan karir dan alumni. Di sini ada Bapak Ilyas Hermawan. Oke, Bapak sudah siap? Ya, siap. Oke, baik. Kita akan mempresentasikan terkait dengan MBKM internal di unit perencanaan karir dan alumni. Kepada Bapak Ilyas Hermawan dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak atas waktu dan kesempatannya. Baik, izin untuk saya screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya? Sudah. Oke, baik. Bila mana nanti di pertengahan ada terputus suara atau apa, bisa langsung koreksi aja ya, teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ilyas Hermawan, kebetulan diamanahi menjadi kepala urusan alumni gitu. Nah, rencana di unit kami mungkin bercerita dulu bahwa unit perencanaan karir ini merupakan istilahnya bagian dari Direktorat Kemahasiswaan Perencanaan Karir dan Alumni gitu. Jadi kita dengan kemahasiswaan itu dalam satu bagian gitu. Jadi perencanaan karir ini sebagian dari kemahasiswaan juga. Nah, untuk rencana pembelajaran semester di urusan alumni kami, pastinya kita akan berkaitan dengan data alumni gitu. Jadi untuk program MBKM ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menganalisis data. Analisis data khususnya data alumni yang kita ketahui alumni Telkom University ini yang dimulai dari STT Telkom gitu tahun 91 sampai sekarang ini udah meluluskan sekitar 91.000 alumni gitu yang tersebar di berbagai daerah gitu. Nah, untuk peserta yang akan bertindak nanti untuk menganalisis data, terutama mengolah terkait mengolah analisis terkait persebaran alumni, kategori pekerjaannya, serta memvisualisasikan data alumni tersebut untuk mendukung dalam memutuskan secara strategis gitu. Nah, melalui program ini juga kami berharapnya dapat mengembangkan kemampuan teknis maupun non-teknis yang relevan dengan industri maupun kontribusi langsung terhadap pengembangan hubungan alumni di Universitas Telkom. Nah, untuk capaian pembelajaran ini ada 3 hal yang dapat diukur. Yang pertama, peserta mampu menganalisis data alumni menggunakan tools atau data analik yang mendukung strategisnya hubungan alumni. Mungkin ada beberapa contoh dari mulai dashboard Power BI ataupun dashboard Looker gitu ya, Looker yang dikeluarkan oleh Google gitu ya, spreadsheet. Nah, yang kedua mampu mengolah data secara sistematik gitu dan menghasilkan insight yang relevan dengan kebutuhan institusi. Nah, dapat kita ketahui juga bahwa setiap tahun itu Telkom University itu meluluskan sekitar untuk satu periode sekitar 7.000 gitu ya. Jadi dibagi 3 periode gitu. Berarti total bisa nyampe 21 gitu ya. Nah, itu mungkin rata-ratanya. Nah, mungkin otomatis alumni pun makin sini makin bertambah gitu. Karena setiap tahun kita meluluskan sekitar 3 periode gitu. Yang kurang lebih ya sekitar 20-an gitu ya. Nah, dari situ kita memerlukan terkait visualisasi atau data analis terkait persebaran alumni tersebut gitu. Jadi harapannya bisa menjadi sistematis untuk insight dari institusi itu sendiri. Yang ketiga, dapat berkolaborasi dengan tim untuk mengembangkan solusi terkait pelacakan pemanfaatan data alumni gitu.
Nah, ini juga jadi salah satu syarat juga dari kami. Terus yang tambahannya itu kita diususkan sebenarnya semua bisa masuk ya, tapi kita khususkan untuk emang di sistem data analis gitu yang emang udah istilahnya mengenal terkait data yang datanya tuh bukan satu atau dua ya, udah ribuan gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi istilahnya capaian pembelajaran kami gitu. Terus bentuk dalam program ini yang pertama itu tetap muka, kita discuss terkait bimbingan langsung ya, terkait konsep analisnya seperti apa, data alumni yang dibutuhkan untuk dianalisis itu seperti apa gitu ya. Itu nanti kita akan adakan tatap muka. Terus yang kedua, proyek mandiri. Kalau proyek mandiri ini mengumpulkan analisis terkait visualisasi data alumni. Jadi, eh, untuk data alumni ini, rencana kita akan mengambilnya di LinkedIn gitu. LinkedIn ini, kenapa kita ngambilnya sumbernya dari LinkedIn? Dikarenakan kurang lebih sekitar 87%, 87.000 atau 95%-nya itu alumni itu update di LinkedIn gitu. Mereka aktif di LinkedIn gitu. Dari mulai update pekerjaan gitu ya, mulai update dari jenjang karirnya di situ mereka aktif sekali. Makanya kita kemungkinan kita akan mencari data alumni itu di LinkedIn gitu ya. Terus yang ketiga ada presentasi yaitu menyampaikan hasil analisis yang rekan-rekan mahasiswa nanti olah gitu ya kepada kami terkait apa sih hasil analisis yang teman-teman dapat dengan istilahnya poin-poin yang nanti akan kita diskusi ketika akan mengkonsepkan analisis datanya seperti apa. Yang keempat yaitu kolaborasi tim, otomatis berharapnya sih lintas bidang ya yang dapat memperkaya analisisnya gitu terkait implementasi solusi basis data. Nah, ini salah satu rubrikasi penilaian kita di mana ada mohon maaf 5 ya, dari mulai kehadiran, terus laporan bulanan gitu ya. Jadi setiap bulan kita pasti akan mengupdate gitu. Sejauh 1 bulan ini teman-teman udah dapat berapa, seperti apa analisis yang teman-teman buat gitu. Terus yang ketiga itu dashboard. Nah, dashboard ini lumayan ya 20% karena ya kita tujuan utamanya itu visualisasinya dari hasil analisis itu bisa tergambarkan oleh teman-teman seperti apa terkait sebaran alumni ini, data alumni. Yang keempat, laporan final. Dan yang kelima, presentasi akhir. Nah, laporan pun sangat menjadi bobot besar ya, karena otomatis kita akan menganalisis juga gitu dari hasil apa yang teman-teman kerjakan gitu. Terus yang selanjutnya terkait ketentuan. Jadi ya ketentuan peserta dari mulai peserta itu mahasiswa aktif Telkom University yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS, memiliki minat dalam bidang analisis, pengolahan data, dan visualisasi data, bersedia mengikuti program selama 1 semester penuh sesuai jadwal yang telah ditentukan, mampu bekerja sama secara mandiri maupun tim, dan juga yang paling penting menjaga kerahasiaan data alumni. Karena data alumni ini, kalau data seseorang itu sekarang udah dilindungi undang-undang ya, jadi otomatis sebelum nanti teman-teman mulai mengerjakan data analis ini, kita akan bikin fakta integritas gitu terkait kerahasiaan data. Gitu kita dipastikan data ini tidak bocor ataupun tidak tersebar gitu. Karena ini data per orang yang istilahnya privacy gitu ya. Seperti itu. Terus yang kelima, melakukan registrasi pendaftaran persetujuan dari dosen pembimbing, kaprodi, koordinator atau koordinator program MBKM. Persyaratan kompetensinya, yang pertama memahami tentang pengolahan dasar minimal Excel gitu ya, atau software serupanya seperti spreadsheet dan lain-lain gitu. Yang kedua, kemampuan membaca dan memahami data statistik sederhana gitu ya. Terus yang kompetensi tambahannya, pengalamannya atau mengetahui awal tentang SQL, Python atau perangkat lunak visualisasi gitu ya. Jadi ada Power BI dan lain-lain gitu ya. Yang kedua, mampu komunikasi untuk menyampaikan hasil analisisnya secara jelas dan struktur. Selanjutnya terkait timeline, ya di sini dibagi 6 bulan, di mana dari mulai pengarahan, gitu ya, pengenalan data
basis datanya gitu, itu di bulan pertama. Terus di bulan kedua itu ada pemrosesan data awal, terus analisis deskripsi data alumni gitu ya. Karena beragam ya di LinkedIn itu, otomatis kita harus mensederhanakan dulu, menganalisis deskripsinya seperti apa gitu, biar masuk ini masuknya kemana gitu. Terus yang kelima, pengelompokan alumni berdasarkan kriteria tertentu, misal dari tadi ya lulusan atau jurusan atau sebaran wilayah. Ya, yang keenam, pengembangan dashboard interaktif dan visualisasi data alumni. Nah, berharapnya visualisasi ini bisa secara real time gitu ya. Jadi karena kita ada laporan setiap bulan, otomatis kan setiap bulannya itu diupdate ya. Jadi berharapnya visualisasi ini berjalannya pembuatannya secara real time gitu. Terus yang ketujuh, penyusunan laporan. Yang kedelapan, penyampaian hasil analisis. Terus implementasi feedback dari laporan yang sudah dibuat, penyusunan rekomendasi, presentasi akhir, dan evaluasi gitu. Kurang lebih selama 6 bulan ya rekan-rekan untuk istilahnya mengerjakan timeline tersebut. Nah, ini terkait perhitungan jam kerjanya ya, kita mengikuti aturan di kami juga, kurang lebih sehari itu kurang lebih 8 jam gitu ya. Otomatis bisa digambarkan seperti yang di layar. Dari total menitnya itu sekitar 59.400 menit gitu ya. Dengan pembagian bobot sebagai berikut gitu. Oke, mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Boleh saya kembalikan ke Mbak MC. Baik, terima kasih Pak Ilyas atas pemaparannya tadi terkait program MBKM internal yang ada di CAE gitu ya, benar ya? Baik. Oke, mungkin untuk berarti kalau untuk tadi program studi khususnya itu tidak ada ya, Ya, hanya mungkin ada kayak harus terkait data ya. gitu ya mungkin ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi teman-teman kemarin banyak banget juga yang tanya kalau program ini program A untuk prodi apa, program B untuk prodi apa. Nanti sudah dijelaskan juga kalau oleh Pak Ilyas kalau di karir dan alumni ini tidak ada prodi khusus asalkan complementable dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah diberikan terkait dengan job desk-nya seperti itu. Oke, selanjutnya sebelum kita ke pemateri ketiga, program owner ketiga, mungkin kami informasikan terlebih dahulu ya terkait dengan pengkonversian SKS dan mata kuliah yang seringkali ditanyakan nih oleh adik-adik mahasiswa. Jadi untuk konversi SKS atau konversi mata kuliah, adik-adik bisa langsung menghubungi dosen wali dan juga prodi masing-masing. Begitu karena kebijakan terkait dengan SKS, berapa SKS yang akan dikonversi, kemudian mata kuliah apa saja yang akan dikonversi, itu kembali ke kebijakan dari masing-masing prodi. Jadi silakan koordinasikan terlebih dahulu kepada dosen wali dan juga Kaprodi terkait dengan program yang akan diambil, lalu apakah program tersebut dapat diterima gitu ya, dapat dikonversikan ke mata kuliah dari prodi masing-masing, karena ditakutkannya kalau misalkan kalian tidak mengkonfirmasi nanti kita akan kesulitan gitu ya untuk mengkonversi mata kuliahnya, dan juga bisa saja mungkin dari prodi tidak mengizinkan untuk di program tersebut karena ternyata tidak sesuai dengan mata kuliah yang dapat dikonversi oleh adik-adik seperti itu. Jadi sebelum mendaftar kami selalu menghimbau untuk koordinasi terlebih dahulu kepada dosen wali dan juga Kaprodi masing-masing seperti itu. Lalu selanjutnya untuk pendaftaran semuanya didaftarkan melalui SIMKA maksimal 29 Januari 2025. Nah, jika ada yang bertanya kenapa di SIMKA-nya masih belum muncul, itu karena dari prodinya masih memetakan mata kuliah yang akan dikonversikan ke program MBKM internalnya seperti itu. Jadi silakan koordinasikan dulu ke prodi masing-masing. Mungkin itu informasi sekilas gitu ya. Jadi mungkin Pak Ilyas bisa ditunggu sebentar, nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah dua program owner selanjutnya. Dan untuk
adik-adik yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa di kolom komentar, mau bertanya mulai sekarang juga bisa, tapi nanti akan kita jawab di sesi tanya jawab terakhir, seperti itu. Baik, kita selanjutnya di program owner ketiga ada Direktorat Bandung Teknopark atau yang biasa disebut dengan BTP. Di sini ada Bapak Syahputra atau yang kerap dipanggil Pak Boy. Apakah sudah ada Pak Boy? Sudah ada, kedengeran nggak? Kedengeran Pak dengan jelas. Baik. Thank you, Daisy. Oke, mungkin sudah siap Pak untuk pemaparannya? Sudah, sebenarnya saya Oke, screen. siap. Baik. That's good. Oke, program owner ketiga yaitu dari Direktorat Bandung Teknopark akan dipaparkan oleh Bapak Syahputra. Kepada Pak Syahputra, waktu dan layar dipersilakan. Sudah kelihatan? Sudah Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya, salam warahmatullahi sejahtera buat bidang akademik khususnya. Terima kasih diberi kesempatan Bandung Teknopark untuk mempresentasikan rencana RPS MBKM untuk MBKM internal ya di Telkom University. Selamat siang juga buat rekan-rekan mahasiswa semuanya. Luar biasa dalam keadaan libur, hujan, dan pokoknya semuanya lah ya bisa hadir pada siang hari ini. Izin saya ingin memperkenalkan program MBKM internal khususnya di Direktorat Bandung Teknopark ya. Dan khususnya ini khusus sekali di bidang sebetulnya di bagian marketing pemasaran. Ya, apa sih Bandung Teknopark? Kayaknya saya kalau nanya mahasiswa suka bingung kalau ditanya Pak Bandung Teknopark itu di mana? Wah ini berarti pemasaran internalnya harus dimaksimalkan. Jadi Bandung Teknopark itu adalah pusat pengembangan inovasi ya dan inkubasi sebetulnya di lingkungan Telkom University yang kita itu menjembatani fungsi di antara stakeholder kita, mahasiswa, dosen, dan pihak dengan pihak industri juga. Jadi termasuk inovasi ke industri kita yang menjembatani. Memang di sini kami itu lebih banyak akan kita ya nanti kalau Anda misalnya join di sini lebih banyak akan ketemu dengan orang-orang di luar lingkungan kampus dan di dalam lingkungan kampus. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang lagi kita minta untuk join program dengan Bandung Teknopark. Nah, ya salah satu yang fungsi yang kita tawarkan di Bandung Teknopark adalah kita mempunyai yang namanya Value University Innovation Gallery ya atau TUEG atau GAIS juga. Ini di BTP itu kami membutuhkan untuk mahasiswa yang mampu bisa memberikan pemaparan yang jelas ya terkait dengan apa terkait dengan fungsi dari galeri tersebut. Nah, bukan hanya sebagai guide ya, tapi juga sebagai bisa memperhatikan juga customer yang datang ya, juga bisa untuk mencatat proses adminnya. Ya, ini nanti contohnya bukan hanya terkait dengan galeri juga, tapi juga dengan menginput data pemasaran atau untuk membantu tim pemasaran yang ada di lingkungan Bandung Teknopark. Ya. Nanti kalau rekan-rekan mahasiswa di mana sih Bandung Teknopark itu ada di samping TUCH ya. Nah, jadi di pas nanti di dalam, pokoknya di dalamnya menarik ada kandang rusak ya. Anda harus lihat juga kalau belum pernah ke BTP. Ya, ini yang apa saya bilang capaian pembelajarannya ya, outcome-nya. Mahasiswa mampu menerapkan teori dan praktek. Udah pasti ya, di sini kita lebih banyak prakteknya dan teorinya yang sudah Anda dapatkan nanti kita praktekkan di BTP. Yang kedua, mahasiswa memiliki keterampilan kerja. Nah, ini kesempatan juga buat mahasiswa yang memang ingin tahu nih rasanya kalau kerja dengan capaian target itu gimana. Nah, kalian juga bisa magang dulu di BTP. Kita lihat kemampuan hard skill dan soft skill kalian yang harus kita upgrade itu yang mana, itu ya. Yang ketiga, mahasiswa memiliki jaringan profesional dan peluang karir networking. Betul. Karena di BTP kalian nanti juga akan mungkin menemani saya atau tim marketing yang lain untuk bisa bertemu dengan industri. Siapa tahu itu menarik ya kalau kalian juga bisa memberikan ide-ide juga. Keempat, mahasiswa bisa mengeksplorasi karir yang diminati. Betul, nanti di sini mungkin memang kerjanya pemasaran, tapi ingat, BTP adalah pusat inovasi yang ada di lingkungan Telkom University. Jadi kalian juga bisa mendapat privilege terkait dengan inovasi ya yang ada di lingkungan kampus. Ya, yang kelima, mahasiswa juga bisa berkontribusi kepada organisasi
terutama di tempat kalian magang nanti di BTP ya. Oke. Nih, bentuk kegiatannya ada dua ya pada umumnya. Yang pertama adalah operator gallery ya. Ini yang pertama menyiapkan pembukaan dan penutupan galeri secara harian. Ini kayak kita kerja di kantor ya. Kalau saya dulu pernah kerja di perbankan yang buka berangkas, tutup berangkas, sorry. Jadi kerjanya adalah tanggung jawabnya di situ. Ini untuk apa ya? Untuk memberi pembelajaran kepada mahasiswa untuk disiplin dalam bekerja ya. Yang kedua, menerima tamu. Ya, ini apa yang dibutuhkan, keterampilan komunikatif yang bagus dan presentasi skill yang cukup mumpuni ya, itu yang kita butuhkan. Yang kedua, pengetahuan tentang inovasi dan teknologi. Yang ketiga, penguasaan alat dan sistem teknologi. Setidaknya kalian bisa menggunakan sosial media dengan baik dan bisa Excel lah ya, dan Word itu udah pasti, dan PPT dan Canva ya kalau bisa, yang sekarang lagi sering digunakan oleh mahasiswa. Teknik edukasi dan promosi. Dan ini jangan khawatir, yang akan bergabung magang di BTP ini juga bukan langsung kita suruh minta seperti ini, tapi nanti akan kita bimbing supaya mahasiswa bisa melaksanakan fungsi-fungsinya. Yang ketiga, administrasi ringan, menjalani survei pengunjung. Ya, ini juga kita ingin lihat traffic pengunjung yang datang, karena di Bandung Technopark tuh almost every day ya, setiap hari ya, selama liburan ini setiap hari sekitaran 100 sampai 200 pengunjung yang datang ke Bandung Technopark yang ingin melihat lah terkait proses inovasi yang ada di kampus. Ya. Yang kedua itu administrasi persiapan dan pembukaan penutupan sesuai format yang berlaku. Nanti ada semua, kita tinggal kasih ke kalian, ke yang magang, nanti tinggal kita pantau ya. Yang kedua itu terkait dengan yang namanya inovasi inovasi feeding ya, data preparation, data mapping and validation, and data entry. Jadi ini memasukkan data dan menyiapkan data, memapping datanya, memvalidasinya, dan mengentrikan datanya ke sistem yang ada di BTP. Ya. Oke. Nah, ini rubrikasi penilaian yang kami buka ya di BTP. Yang pertama itu komponen penilaian dari keterampilan komunikasi dan presentasi aktif itu 25% ya. Yang kedua, pengetahuan tentang inovasi dan teknologi 20%. Yang ketiga, teknik edukasi dan promosi itu 15%. Yang keempat itu keterampilan administrasi 15%, dan kelima ini salah yang kayaknya, mohon maaf, kerja tim, kolaborasi, etos kerja dan disiplin itu sekitar 25%. Jadi nanti magang di BTP kalian akan dinilai sesuai dengan komponen-komponen yang ada di bawah ini. Persyaratannya di sini mahasiswa aktif S1 minimal semester 5 dari semua jurusan ya. Ya, semua jurusan. D3 minimal semester 5 dari semua jurusan. Tapi memang saya coba tanyakan kembali ke prodinya, kalau Anda magang di BTP atau di MBKM lah saya bilang, itu ada kadang-kadang prodi itu mensyaratkan mata kuliah wajibnya harus selesai dulu. Nah, jangan, dulu saya pernah di prodi saya, ada mahasiswa ikut MBKM, ternyata mata kuliah wajibnya itu belum ada yang belum lulus. Padahal dia udah di ujung ya, udah di semester 7. Nah, itu jadi isu dan menjadi problem ketika mahasiswa ingin sidang akhir atau ingin sidang akademik untuk kelulusan. Nah, jadi itu tolong betul-betul ditanyakan ke prodi masing-masing. Kalau kalian ikut MBKM di semester 5, apakah itu tidak akan mengganggu nilai mata kuliah wajib yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa. Yang kedua, mampu mentaati ketentuan dan etika yang berlaku di lingkungan Universitas Telkom dan BTP pada khususnya. Ada pasti ya, kalian ini udah umum ya, misalnya tidak boleh merokok, tidak harus datang tepat waktu, harus absen dan semuanya. Ini harus digarisbawahi. Yang ketiga, berkomitmen atas waktu dan tugas sebagai gallery host. Ya, ini magang itu adalah proses bentuk sebelum Anda masuk ke dunia kerja yang sebenarnya. Jadi ini kita butuhkan adalah mahasiswa yang memang punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap organisasi yang ketika dia akan bekerja nanti. Itu yang kami butuhkan. Yang keempat, bersedia mempelajari konten koleksi yang di Telkom University Innovation Gallery. Jadi wajib setiap mahasiswa magang itu hafal produk inovasi yang ada di galeri. Ya, itu. Yang kelima, jujur, komunikatif, dan positive vibe. Artinya positif begini, kami membutuhkan orang-orang yang open mind, yang tidak introvert lah. Artinya introvert itu bisa dirubah, tapi ya kalau udah dari lama tidak bisa berubah, susah. Tapi kami yang inginkan adalah mahasiswa ketika magang itu bisa memberikan aura-aura yang positif terhadap tamu, terhadap lingkungan kerja. Nah, itu yang kami butuhkan. Jadi
Itu tolong jadi kunci ya. Kalau jujur dan komunikatif itu pasti, dan kita ingin mahasiswa bisa seperti itu. Nah, ini working hours-nya. Kita jam kerja ya, jam kerja selama 1 semester itu jam kerja per hari 7 jam tambah 1 jam isoma, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jadi ini office hour banget. Nanti kalian juga akan merasakan proses kerja full di kantor seperti itu. Yang berikutnya bobot kerja per hari terbagi 2, di galeri 60% 4 jam, terus innovation data feeding-nya sekitar 40% atau 3 jam. Praktiknya diatur sesuai kesepakatan di lapangan. Artinya masalah 60-40% itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan ketika mahasiswa magang di BTP. Nah, kita lihat di tabel berikutnya di sebelah kanan, job desk gallery host-nya. Yang pertama, gallery host operasional harian sesuai panduan berlaku. Harinya 130 hari sudah dihitung sama BTP. Menitnya itu 240 menit per hari, totalnya menit ya 31.200 menit. Ya, yang kedua feeding datanya 130 hari, menit per hari 179, totalnya 23.300 dengan total menitnya 54.500 menit. Yang totalnya kalau kita akumulasi sama dalam 1 semester adalah 100%. Nah, ini berlangsung 1 semester. Ya, nanti terkait bulannya kami akan menyesuaikan dengan kalender akademik ya. Ini hanya bentuk ini aja, tabel aja. Tetap polanya kami akan mengikuti 1 semester yang artinya dihitung dengan 16 kali pertemuan. Nah, jadi intinya gitu. Jadi kalau misalnya bulan 1 ke 2 ini hanya checklist saja. Ya, itu saja dari Bandung Teknopark. Buat rekan-rekan mahasiswa, semoga bersemangat untuk bisa magang di Bandung Teknopark. Tapi ya pasti kami akan hanya menerima mahasiswa magang yang punya kapabilitas atau kemampuan dan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bandung Teknopark. Kalau ada info, ada ingin ditanyakan, boleh langsung saja ke nomor WA di bawah atau bisa ke bagian akademik juga. Terima kasih, itu saja dari saya. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Boy, terima kasih banyak atas penjelasannya Sama-sama. terkait dengan Bandung Teknopark ini. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, tolong di-keep dulu pertanyaannya, atau bisa langsung tanya di kolom komentar dengan format nama lengkap, kemudian program studi, dan juga pertanyaannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut nih di program owner terakhir yang mungkin sudah ditanyakan dari sesi 1 dan sesi kemarin ya. Di sini ada bagian pusat bahasa gitu atau LAC, ada Bu Retno Hendrianti. Selamat siang, Bu. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sudah siap untuk pemaparannya? Baik. Selanjutnya program owner pusat bahasa akan disampaikan oleh Bu Retno Hendrianti. Kepada Bu Retno, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Mbak Isa, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya dan juga para mahasiswa, teman-teman sekalian, selamat siang. Untuk di pusat bahasa, ini kami semester depan ini ada 6 ya, ada 6 posisi yang akan ditawarkan begitu. Jadi yang pertama ini untuk proyek pembuatan bahan ajar ya, bahan ajar mandiri atau disebutnya Edu Video Internship Program di sini ya. Nah ini sebenarnya pada intinya adalah akan belajar bersama dengan tim pengembangan produk pembelajaran bahasa. Ini tidak hanya bahasa Inggris, berbagai macam bahasa ya, yang nantinya akan digunakan untuk belajar mandiri bagi pengguna layanan ini. Waktunya Februari sampai dengan Juni. Kemudian learning objektifnya ini seperti yang sudah tertera di sini ya. Jadi bisa bersama-sama dengan tim itu belajar untuk memperbaiki maupun membuat ya dari awal video pembelajaran, terutama terkait visual dan audio. Kemudian juga bisa mengembangkan storyboard gitu untuk materi pembelajaran dan memproduksi nantinya. Nah, hampir sama dengan yang lain-lain juga ya. Jadi
selama program ini nanti akan ya namanya magang, internship, menjadi intern. Jadi belajar langsung dari tim yang sedang menangani apa namanya proyek ini, gitu. Jadi ada studi literatur, kemudian ya praktek, semuanya yang perlu dikerjakan, kemudian memberikan laporan, gitu ya, diskusi dan seterusnya. Nah, ini penilaiannya, rubrikasinya, seperti juga yang sudah ada di pengumuman. Jadi ada 5 komponen yang akan dievaluasi pada akhir proyek, gitu. Kemudian kriterianya sama ya, mahasiswa aktif. Ini diutamakan mahasiswa dari prodi DKV atau apa tadi C? Digital Kreatif Multimedia, minimal di semester 5, IPK 3, disetujui oleh Kaprodi, mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja dalam tim, memiliki keterampilan dalam pembuatan konsep video dan storyboard, memiliki keterampilan menggunakan alat terkait dengan pembuatan video dan editingnya, kemudian menguasai perangkat lunak dan produksi serta editing, ada memiliki komitmen yang jelas dalam menyelesaikan tugas, kemudian memiliki kemampuan problem solving dan kreativitas, ketelitian dan inisiatif yang tinggi. Kemudian timelinenya dibagi dalam 5 tahap, ya, 5 tahap selama 5 bulan. Kemudian jumlah jam kerjanya atau workload-nya itu kalau ditotalkan setara dengan 11 SKS, tapi bukan berarti harus semuanya ya. Jadi nanti mungkin melihat bagaimana peserta ini, idealnya kalau bisa 11 SKS bagus, tapi kalau kurang tidak apa-apa. Yang kedua adalah posisi desain grafis, ya, desain grafis bersama dengan tim layanan pusat bahasa, gitu. Tujuan atau ringkasnya ini akan bekerja bersama tim layanan pusat bahasa, ya, di dalam membuat konten visual dan desain grafis yang mendukung layanan pusat bahasa di Universitas Telkom. Tuh. Kemudian capaian pembelajarannya menguasai perangkat lunak, kemudian mampu menghasilkan desain visual dan yang kreatif dan relevan dengan kebutuhan layanan bahasa, memahami strategi storytelling visual dan konten digital, serta mampu mengelola dan mempublikasikan konten visual sesuai dengan rencana komunikasi. Untuk pembelajarannya juga sama, ini magang, menjadi intern, belajar langsung dari tim yang mengerjakan proyek ini. Jadi dari berbagai macam tahap ya, mulai dengan brainstorming, kemudian nanti melakukan pembuatan dan perencanaan dan pembuatan, kemudian mempelajari feedback, kemudian membuat laporan gitu ya, dan tentunya melalui pendampingan langsung. Untuk yang ini, posisi ini ada 2 macam ini ya penilaiannya dari sisi hard skill dan soft skill, gitu. Seperti ini, yang hard skill ada 5 komponen, yang soft skill ada 4 komponen. Persyaratannya, requirements-nya itu diutamakan mahasiswa dari prodi berikut ini ya, DKV Multimedia atau tadi Digital Kreatif Multimedia, DCM, Ilmu Komunikasi, Public Relations, atau prodi lain yang relevan. Minimal semester 5, IPK 3, menguasai dasar-dasar desain grafis, portofolio desain yang relevan, mampu berkomunikasi dengan baik secara verbal dan tertulis, kemudian bisa bekerja dalam tim, dan menjaga profesionalisme, mampu merencanakan dan mengelola kegiatan, serta tentunya memiliki inisiatif dan ketelitian. Nah, pelaksanaannya sama dengan yang pertama tadi, selama 5 bulan dibagi dalam 8 tahapan. Kemudian perhitungannya juga sama dengan yang sebelumnya, ya.
jika ditotalkan itu setara dengan 11 SKS. Yang ketiga, kalau ada pertanyaan boleh di-stop dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah website developer untuk IT support di bagian layanan pusat bahasa juga. Pada intinya mahasiswa yang magang pada posisi ini akan bekerja bersama dengan tim di layanan yang menangani pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan website layanan di pusat bahasa, gitu ya. Jadi fokusnya meliputi peningkatan user experience, optimasi performa website, keamanan, dan integrasi teknologi informasi yang relevan. Itu. Kemudian sama dengan dua sebelumnya, nanti peserta magang itu akan belajar langsung bersama tim didampingi untuk memahami proses kerja profesional dalam bidang teknologi informasi melalui metode pembelajaran yang kontekstual, problem based learning, ya. Ini tadi mampu capaiannya adalah memiliki kemampuan dalam merancang, mengelola, dan mengoptimalkan website secara teknis dan visual, mampu menganalisis kebutuhan pengguna untuk meningkatkan UI dan UX, kemudian meningkatkan performansi website dengan mengoptimalisasi SEO dan melalui konten yang evergreen. Oke, sama ya pada dasarnya ini bentuk pembelajarannya melalui internship tadi, proses magang, shadowing ya. Jadi bekerja langsung melihat bagaimana tim menyelesaikan satu proyek terkait website ini. Untuk penilaiannya juga dibagi dalam dua bagian besar, yaitu hard skill dan soft skill, ya. 5 komponen untuk hard skill dan 4 komponen untuk soft skill-nya. Kemudian untuk posisi website ini diutamakan mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, RPL, dan Prodi lain yang relevan. Hampir sama dengan yang lain, semester 5 minimal, IPK-nya minimal 3, menguasai dasar pengembangan website, kemudian memiliki pengalaman menggunakan WordPress, Gutenberg, WP Bakery, Power BI, atau Google Studio. Mampu melakukan riset keyword populer di mesin pencarian dan mampu berkomunikasi dengan baik secara verbal dan tertulis. Kemudian bersedia bekerja dalam tim dan menjaga profesionalisme, serta sama dengan yang lain juga memiliki inisiatif dan ketelitian, serta mampu merancang dan mengelola kegiatan. Timeline juga dalam waktu 5 bulan, seperti yang dua sebelumnya, ya, dibagi dalam 8 tahapan. Kemudian untuk perhitungan jam kerjanya akan setara dengan 11 SKS. Kemudian berikutnya yang keempat, ini bidang pemasaran untuk bekerja bersama, belajar bersama dengan tim layanan yang apa namanya, yang mengelola pemasaran di bagian layanan ya. Jadi bersama-sama nanti akan belajar memiliki pengalaman praktis dan belajar mengelola strategi pemasaran untuk meningkatkan visibilitas layanan bahasa di pusat bahasa. Itu jadi nanti mahasiswa akan mempelajari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kampanye pemasaran melalui media digital dan tradisional. Nah, program ini mencakup analisis pasar, pembuatan konten pemasaran, dan pengelolaan media sosial. Ini adalah capaian pembelajarannya. Diharapkan nanti di akhir semester, mahasiswa magang mampu memahami konsep dasar pemasaran dan implementasinya dalam konteks layanan bahasa, mampu menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran digital dan offline, mampu mengevaluasi keberhasilan kampanye pemasaran berdasarkan data, serta mampu melakukan survei kebutuhan pasar.
Ya, bentuk pembelajarannya ya melalui apa namanya magang ya, bekerja langsung bersama dengan tim yang menyelesaikan proyek, itu pendampingan langsung. Tahapan-tahapannya sama dengan yang lain ya, mulai dengan belajar perencanaan sampai dengan nanti laporan. Kemudian sama juga dengan bagian layanan yang lain, dibagi dalam 2 komponen penilaiannya, hard skill dan soft skill. 5 komponen untuk hard skill, meliputi perencanaan strategi pemasaran, pembuatan konten pemasaran, pengolahan event atau campaign, evaluasi keberhasilan event atau campaign, kemudian dokumentasi dan pelaporan. Dari sisi soft skill-nya akan dinilai kedisiplinan dan ketelitian, kerjasama dalam tim, inisiatif dan kreativitas, serta komunikasi dan pelaporan. Syarat yang lain sama dengan posisi-posisi magang 3 sebelumnya, namun untuk pemasaran ini diutamakan mahasiswa dari prodi manajemen, administrasi bisnis, marketing, digital bisnis, ilmu komunikasi, public relations, dan prodi lain yang relevan. Selain IPK-nya 3 atau sudah di semester 5, diharapkan juga menguasai dasar-dasar pemasaran, menguasai alat pemasaran digital, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik secara verbal dan tertulis, dan bersedia bekerja dalam tim dan menjaga profesionalisme, serta mampu merencanakan dan mengolah kegiatan dan memiliki inisiatif dan ketelitian. Timeline juga diselesaikan dalam 5 bulan yang dibagi dalam 7 tahapan kegiatan. Ya. Kemudian perhitungan jam kerjanya itu setara dengan 11 SKS. Yang kelima adalah pelayanan pelanggan. Nah, di sini tujuannya adalah memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa magang dalam memberikan pelayanan pelanggan secara profesional di pusat bahasa. Fokusnya mencakup penyediaan layanan bagi pelanggan, pengolahan keluhan, pengembangan komunikasi efektif, serta pemahaman prinsip-prinsip pelayanan pelanggan dalam bidang penyediaan jasa. Peserta akan belajar melalui metode pembelajaran kontekstual, kemudian pendampingan langsung ya. Ya, di akhir program diharapkan mahasiswa magang mampu memahami prinsip-prinsip pelayanan pelanggan yang efektif dan dalam bidang jasa, mampu menangani keluhan dan memberikan solusi dengan cepat dan tepat, dan menguasai keterampilan komunikasi interpersonal dan administrasi pelayanan. Bentuk pembelajarannya juga sama dengan yang lainnya, melalui pendampingan, utamanya pendampingan langsung, kemudian juga problem-based learning, job shadowing gitu ya, dan seterusnya. Dari sisi hard skill akan dinilai 4 komponen, yaitu kemampuan melayani pelanggan, penanganan keluhan dan penyusunan solusi, pengelolaan data pelanggan, dan dokumentasi pelayanan pelanggan. Sedangkan dari sisi soft skill, yang dinilai adalah kedisiplinan dan ketelitian, kerjasama dalam tim, inisiatif dan kreativitas, serta komunikasi dan pelaporan. Nah, persyaratannya ini diutamakan untuk mahasiswa dari prodi ilmu komunikasi, marketing, public relations, management, administrasi bisnis, dan prodi lain yang relevan. Selain IPK 3 dan sudah menyelesaikan semester 5, maka mampu berkomunikasi secara verbal dan tertulis, memiliki kemampuan analitis dan penyelesaian masalah, bisa bekerja sama dalam tim dan menjaga profesionalisme, serta mampu merencanakan dan mengelola kegiatan, serta memiliki inisiatif dan ketelitian. Pekerjaan ini diselesaikan dalam 5 bulan melalui 6 tahapan kegiatan. Ya. Kemudian untuk perhitungan working hours-nya juga sama dengan yang lain, jika dikonversi menjadi sama dengan 11 SKS. Yang terakhir itu adalah
magang di bagian bersama tim administrasi di Pusat Bahasa. Tujuannya adalah memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa magang dalam pengelolaan administrasi dan operasional layanan bahasa di Pusat Bahasa Universitas Telkom. Kemudian mahasiswa akan mempelajari proses pengarsipan, pengelolaan dokumen, pencatatan pembayaran keuangan, dan pembuatan laporan yang relevan dengan standar profesional. Program ini juga mencakup pengembangan kemampuan analitis dan ketelitian dalam bekerja. Di akhir program, di akhir semester diharapkan mahasiswa magang mampu memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan administrasi dan pelayanan dalam bidang jasa layanan bahasa, kemudian mampu menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur atau SOP, mampu menyusun secara rencana anggaran biaya sesuai standar, dan mampu mengelola administrasi sesuai standar seperti pengarsipan. Untuk pembelajarannya, melalui internship ya, program magang pendampingan langsung dalam menangani kegiatan-kegiatan administrasi. Dari sisi hard skill, komponen yang dinilai adalah kemampuan pengelolaan dokumen seperti pengarsipan, kemampuan mengevaluasi dan menyusun SOP, kemampuan pembuatan dokumen sesuai standar dan dokumentasi, serta pelaporan. Sedangkan dari sisi soft skills, sama dengan yang lain, kedisiplinan dan ketelitian, kerjasama dalam tim, inisiatif dan kreativitas, serta komunikasi dan pelaporan. Nah, untuk yang posisi terakhir ini diutamakan untuk mahasiswa dari Prodi Administrasi Bisnis, Manajemen, Digital Bisnis, dan Prodi lainnya yang relevan. Kemudian persyaratan khusus lainnya ini menguasai dasar pengetahuan administrasi, menguasai aplikasi MS Office, mampu berkomunikasi dengan baik secara verbal dan tertulis, bersedia bekerja dalam tim, dan menjaga profesionalisme, serta mampu merencanakan pengelolaan kegiatan dan memiliki inisiatif dan ketelitian. Itu saja ya, timelinenya sama 5 bulan. Kemudian, udah ya. Nah, saya rasa demikian Mbak Isa dan teman-teman mahasiswa sekalian dari Pusat Bahasa. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Nah, itu tadi program dari Pusat Bahasa. Ada 5, Bu, ya, kalau nggak salah tadi. 6. Oh, ada 6. Ada 6 program untuk MBKM internal di Pusat Bahasa nih. Jadi buat teman-teman tadi yang sudah menyimak, mungkin sudah ada minat untuk ke mana nih kira-kira mau ikut program yang mana dan di program owner yang mana. Itu. Kalaupun ada yang bertanya, kemarin tuh ada yang bertanya, boleh nggak sih daftar lebih dari 1? Jawabannya boleh, asalkan disetujui oleh Prodi, dan jika teman-teman sudah diterima di salah satu program owner yang dipilih, maka teman-teman tidak boleh untuk menerima di program owner yang lain seperti itu. Jadi biasanya nanti program owner akan menginformasikan terkait dengan tahapan, mungkin jika ada yang menggunakan tahapan wawancara dan yang lain. Jika teman-teman sudah diterima dan sudah mengambil, maka teman-teman tidak boleh untuk pindah. Jadi misalkan program A sudah pengumuman dan teman-teman sudah mengambil, kemudian di program kedua ternyata ada pengumuman baru dan teman-teman diterima, nah itu tidak boleh pindah seperti itu. Jadi hanya boleh menerima 1 saja gitu. Jadi kami sarankan lebih baik fokus ke 1 atau 2 saja gitu ya, tidak banyak-banyak, karena nantinya takutnya akan merepotkan teman-teman sendiri seperti itu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pemaparannya tadi. Kita akan mulai masuk ke program ke sesi tanya jawab. Yang pertama, mungkin ini lebih ke BPA ya. Jadi dari Juan MBTI terkait website SIMKA pada bagian dokumen yang perlu dipenuhi pada bagian daftar, yaitu transkrip nilai dan CV pada tempat submit yang sama, tapi sepertinya hanya bisa submit 1 file. Ya, betul Juan. Jadi buat teman-teman semua yang mau mendaftar, hanya bisa mengupload 1 file saja. Jadi untuk transkrip nilai, CV, atau mungkin yang dibutuhkan lainnya, persyaratan yang lainnya, itu di-merge menjadi 1 file begitu ya. Jadi tidak di-upload
beberapa, tapi hanya satu file saja. Jadi sebelum upload harap di merge dulu seperti itu. Kemudian ada Ihsan Maulana dari Teknik Biomedis TUP. Wah, ada dari Purwokerto ini ya. Mungkin ini untuk BTP, Pak. Apakah BTP membuka magang saat liburan semester genap? Karena ketentuan prodi kami magang pada liburan semester genap. Oh, mungkin ini karena liburan, kayaknya ini KP ya, maksudnya Ihsan ya. Kerja praktik ya, karena hanya 1 bulan kayak Juli sampai Agustus. Kalau gimana Pak Boy, kalau di BTP apakah menerima? Mungkin kita out of topic sebentar. Kalau hanya magang sih sebenarnya BTP sih terima aja, ada masalah. Cuman disesuaikan dengan kebutuhan dari BTP. Oh, baik, gitu. Terima kasih Pak Boy. Selanjutnya mungkin ini dari Jeko nih ya, dari Digital Public Relation. Izin bertanya untuk kuota pendaftaran magang di BTP, apakah ada? Kalau ada, berapa? Terima kasih. Oh iya, tadi lupa disampaikan juga, ada kuotanya ada buat 4 orang. Oh, untuk 4 orang semuanya ya Pak? Atau per ini? Semua. Kan hanya di bagian pemasaran saja kan? Oh iya, betul. Berarti hanya ada 4 orang ya untuk yang di BTP, seperti itu. Selanjutnya dari Danang, untuk di BTP apakah bisa dari jurusan MBTI? Karena waktu saya cek di SIMKA untuk MK konversi MBTI tidak ada list pada MK konversi. Berarti kan ini ditanyakan kembali ke prodinya, ada atau tidak? Jadi bukan di BTP gitu loh. Maka ditanyakan aja ke mana, ke prodinya, ada atau enggak? Betul. Tapi kalau untuk jurusan MBTI bisa Pak ya? Bisa, betul. Jadi kita kembali lagi nih. Jadi kalau misalkan terkait dengan konversi, kemudian list MK yang akan dikonversi, itu teman-teman mahasiswa silakan koordinasi ke prodi masing-masing begitu ya. Apakah bisa dikonversi atau tidak, kemudian dikonversinya ke mata kuliah yang mana, seperti itu. Selanjutnya untuk ini untuk magang di Pusat Bahasa, Bu Retno dari Anggi dari DKV, Kanyang bisa Kanyang bisa ke convert 11 SKS ya. Untuk sistem kerjanya WFO kah? Nah, jika masih ada sisa kelas, kalau jadwal WFO dan kelas bersamaan bagaimana ya? Ya, terima kasih. Mungkin tuh tadi bilangnya Kak Yang gitu. Oh, oke, belum. Kak Yang. Saya kira tadi bahasa Korea atau apa ya? Sama, Bu. Oke, ya jadi sistem kerjanya ini WFO. Jadi karena langsung di sini ya, jadi memang bersama tim kita. Tapi ini kan tidak full 40 jam seminggu ya. Jadi memang masih ada waktu sebetulnya untuk teman-teman kalau masih ada kelas ya bisa disesuaikan. Ya misalkan kita mungkin sekitar 25-30 jam seminggu gitu ya. Nanti dicari yang supaya tidak bentrok aja. Oke, terima kasih Bu. Mungkin karena tadi juga konversinya sampai 11 SKS Ibu ya, kalau nggak salah, atau Iya, betul. 11. Jadi sisa SKS-nya masih bisa untuk kuliah begitu ya Bu. Cuma nanti waktunya disesuaikan kembali nih, gitu. Kalau di BTP Pak itu full WFO semua ya? Full 20 SKS. Jadi ya kita pengen yang komitmen saja gitu loh. Karena kan nanti makanya sebelum ngambil di BTP tanya dulu ke prodinya, ada 20 SKS nggak? Kalau tidak ya jangan gitu loh. Ya. Oke, Jadi gini, ada case gini ya, mungkin saya dulu juga karena pernah di prodi ya, jadi case-nya begini. Kalau misalnya di BTP 20 SKS, itu harus inputannya di mana? Di prodinya harus 20 SKS juga, tidak boleh kurang dari itu. Jadi ada kemungkinan mahasiswa lulus itu jadi 159 SKS itu sampai di ujungnya. Itu juga harus kalian tanya juga ke prodi masing-masing. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Boy terkait tadi masukannya sebagai gambaran dari prodi juga begitu ya. Kalau dari Pak Ilyas, kalau di karir dan alumni gimana? Itu full juga 20 SKS? Ya, full juga Mbak. Oke, berarti kalau untuk yang full 20 SKS ini juga pengalaman-pengalaman sebelumnya memang jadinya full di tempat magangnya gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada mata kuliah yang akan diambil karena nanti dikonversinya 20 SKS. Itu kenapa kalian harus koordinasi nih ke dosen wali dan ke kaprodi, ke prodi gitu ya untuk SKS yang akan diambil gitu. Nah, kemudian untuk yang mahasiswa tingkat akhir, di sini kalau misalkan ada mahasiswa akhir yang mungkin di semester genap itu semester 8 gitu ya,
Dan mungkin sisa TA itu juga perlu dikonfirmasi lagi nih ke Prodi apakah diperbolehkan atau tidak, karena jika kalian ingin tetap mengambil MBKM internal ini berarti kalian harus komitmen untuk tidak yudisium sampai akhir masa program ini selesai gitu. Jadi teman-teman harus menyelesaikan terlebih dahulu program MBKM internal di program owner tersebut. Setelah itu baru teman-teman bisa melanjutkan sidang ataupun yudisium begitu. Jadi selalu pastikan kalian konfirmasi terlebih dahulu ke prodi masing-masing. Gitu. Kemudian oke, dari Ayu, website SIMKA, kenapa program MBKM-nya masih belum muncul? Ya, karena dari prodinya masih memetakan mata kuliahnya nih. Gitu ya. Jadi nanti bisa konfirmasi dulu ke prodi dan juga tolong dicek secara berkala di website SIMKA. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin atau ada yang mau raise hand kalau tidak di kolom chat terkait dengan program owner hari ini? Atau sudah cukup jelas? Tadi tuh ada yang bertanya terkait dari Alam. Alam masih ada nggak ya? Jadi program MBKM internal ini hanya berlaku di TELU Bandung. Kah yang kampus cabang bisa mengikuti nggak? Gimana nih kalau dari Bu Retno, Pak Boy, dan Pak Ilyas, kalau dari kampus cabang bagaimana? Saya dulu boleh? Boleh Pak. Boleh, dari kampus cabang silakan dia, tapi kita tidak menanggung terkait kosannya, Akomodasi ya, betul. akomodasi. Karena kan 20 SKS sama kayak kuliah di kampus kan, kayak Ya, di betul. Purwokerto, di Jakarta, atau di Surabaya. Silakan saja. Kalau dari Pak Ilyas sama ya? Sama Mbak. Sama. Bu Retno juga sama, Bu? Iya, sama betul. Karena memang kita program magangnya itu WFO gitu ya, bukan yang online gitu. Jadi kalau misalkan dari Purwokerto, dari Jakarta atau dari Surabaya ingin ikut yang di Bandung, silakan. Tapi untuk akomodasi mungkin tidak dapat ditanggung oleh program owner seperti itu. Nah, juga sebenarnya kita ada program owner dari kampus Surabaya dan Purwokerto, itu besok kita akan ada sosialisasinya. Jadi mungkin yang ingin ikut MBKM internal tapi tidak keluar dari kampusnya, mungkin bisa dicek juga untuk sosialisasi esok hari. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Atau dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup, Mbak. Baik, dari teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kita masih ada waktu. Hilwah, sosialisasi program owner kelompok keahlian apa ya Hilwah ya? Kalau tadi Kakak Siti sudah hari ini, besok juga masih ada. Untuk jadwalnya teman-teman bisa cek di bpa.telkom University ya, ada di Instagram untuk jadwal hari Senin, Selasa, dan Rabu. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru join, nanti bisa cek juga di YouTube-nya BPA Telkom University, nanti rekamannya akan kita share di YouTube seperti itu. Jadi teman-teman bisa menyimak kembali. Oke, mungkin karena sudah tidak ada mungkin ya pertanyaan atau masih ada nih. Apakah dari pusat bahasa ada jadwal interview, Bu? Ini dari Juan bertanya. Jadwal interview ada nanti ya. Nanti mungkin dengan tim dari layanan dan kalau kan masing-masing itu tadi satu ya. Tapi kalau pendaftarnya banyak tentunya nanti akan ada interview. Baik. Oke, berarti rata-rata mungkin semua juga ada sesi interview nih. Nah, nanti teman-teman tolong standby tetap di email dan WhatsApp ya. Karena biasanya nanti akan di-share pengumumannya atau mungkin terkait tahap selanjutnya di email dan juga WhatsApp. Untuk Kakak FIK bisa dicek di Instagram BPA ya Hilwah ya untuk jadwal-jadwalnya. Baik, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup acara pada siang hari ini? Kalau misalkan teman-teman ada yang malu ya, mungkin sekarang malu untuk bertanya, teman-teman bisa chat kontak person yang tadi sudah di-share oleh masing-masing program owner, tadi sudah di-share oleh Pak Ilyas dari Karir Alumni, kemudian Pak Syahputra dari BTP, dan juga Bu Retno dari LAC. Atau juga teman-teman bisa tanyakan langsung di web bpa.telkomuniversity.ac.id, nanti di pojok kanan bawah ada gambar seperti burung. Nah, itu teman-teman bisa langsung chat di talk to-nya BPA.
Oh Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu. Ada Salsa, interviewnya dilakukan secara online Bu atau offline? Ya, kalau interview sih sebetulnya enaknya onsite, tapi itu bisa disesuaikan nanti Bu, oleh tim baik layanan maupun tim pengembangan. Oke, baik. Kalau dari Pak Ilyas dan Pak Boy untuk interviewnya nanti kira-kira online atau offline Pak? Karena kan lagi libur juga nih ya Pak mahasiswa. Ya, kita prefer sih offline karena kita memang butuh mahasiswa yang komitmen gitu ya. Kalau online juga tidak ada masalah. Nanti juga kita lihat kebutuhan juga. Itu saja. Baik, terima kasih Pak. Dari Pak Ilyas? Dari karir alumni juga sama, Mbak. Kemungkinan online. Gitu, karena kita kuota terbatas ya, ada 5. Kalau misalkan emang lebih dari 5 orang, otomatis kita akan lakukan interview secara online. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Retno, Pak Boy, Pak Ilyas sudah Ya, hadir pada terima kasih, acara Mbak Esa. sesi kedua hari ini. Kami tunggu nih ya, kami tunggu untuk pendaftarannya ya adik-adik mahasiswa. Nanti bisa cek langsung di website Simka, dan informasi lebih jelasnya juga ada di Instagram bpa.telkom University. Kemudian teman-teman juga bisa cek di website bpa.telkomuniversity.ac.id. Bisa juga cek di YouTube BPA Telkom University, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bu Retno, Pak Boy, Pak Ilyas, dan juga perwakilan dari program studi dan fakultas, dan juga adik-adik mahasiswa. Sekian mungkin acara sosialisasi MBKM internal pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak, Terima Mbak. kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Ya. Sama-sama.